Kembali dengan saya Noni dari SMP Negeri 10 Singkawang, CGP Angkatan 11 dari Kota Singkawang. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Handini. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 10 Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Handini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Noni. Apa kabarnya hari ini, Bu Handini? Alhamdulillah, seperti Ibu lihat dalam keadaan sehat walafiat, Ibu. Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi, Bu ya, sebelum saya melakukan observasi di kelas Ibu. Nah, adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini supaya dalam proses pembelajaran ini agar Ibu mengetahui dan juga dapat mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ini yang Ibu lakukan. Nah, kenapa kita mengadakan percakapan observasi ini, Bu? Yaitu sebagai persiapan awal supaya Ibu dapat lebih baik lagi, merupakan persiapan awal supaya Ibu lebih percaya diri, Bu ya, di dalam proses pembelajaran nantinya, begitu, Bu ya. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih, Bu Handini ya. Nah, apa tujuan pembelajaran Ibu? Ya. Itu pembelajaran tersebut, itu tujuan pembelajarannya berupa yang pertama itu, Bu Noni, diharapkan peserta didik itu dapat memahami isi teks deskripsi secara visual. Yang kedua, diharapkan juga itu peserta didik dapat menemukan informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Dan yang terakhir itu diharapkan peserta didik dapat membangun ya umpan balik secara konstruksif. Jadi ada 3 tujuan, Bu ya, yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran Ibu nanti. Nah, kemudian yang berikutnya, Ibu ya, bagaimana area yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran Ibu itu? Ya. Area pembelajarannya nanti itu meliputi 2, Bu, yaitu pertama pengetahuan dan juga keterampilan Ibu. Karena dua-duanya saling bersinkron, Bu ya, saling berkaitan di dalam pembelajaran itu. Jadi yang ingin Ibu capai yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan ya, gitu, Bu ya. Nah, baik. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam proses pembelajaran, misalnya yaitu dengan strateginya, kemudian dari model pembelajarannya seperti apa, kemudian dari metodenya itu bagaimana? Ya, baik, Bu. Ya. Saya jelaskan, Bu ya. Jadi nanti pembelajaran tersebut itu berdiferensiasi yang saya integritaskan, fokus pada sosial emosional peserta didik Ibu. Nah, dengan cara bagaimana? Yang pertama saya menggunakan itu pendekatan pembelajarannya adalah berbasis proyek, Bu ya. Kemudian model pembelajarannya adalah discovery learning. Adapun metodenya adalah ceramah, Bu ya. Ceramah, adanya diskusi, tanya jawab, presentasi, itu aja, Bu ya. Jadi ya, rancangan Ibu itu yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu ya, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran discovery learning, kemudian dengan metode diskusi, kemudian ceramah, Bu ya, kemudian penugasan gitu, Bu ya. Nah, baik sekali, Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran nanti? Ya, media yang digunakan di dalam pembelajaran tersebut, Ibu, saya ada 2 tahapan, Bu. Yang pertama itu saya menampilkan media audiovisual. Karena situ saya ingin melihat siswa ini mencermati bagaimana memahami materi yang dihadapkan berupa audio, Bu ya. Itu berupa video, Bu ya, atau PPT, Bu. Nah, yang kedua itu saya ambil pada saat penugasan itu adalah teks deskripsi, Bu, dan bentuk LKPD mereka, dan itu difokuskan pada penugasan Ibu dari buku-buku pelajaran. Jadi media yang Ibu gunakan itu ada dari video, Bu ya, kemudian dari video, kemudian ada teks-teks percakapan, Bu ya.
Baik Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan observasi ini Bu? Iya, rencananya sih pada minggu depan ya Bu, tepat itu hari Senin. Saya ambil itu objeknya adalah kelas 7A di pembelajaran jam ke-4 dan ke-5 Ibu. Ya, baik. Jadi pada saat itu saya akan masuk ke kelas Ibu ya Bu untuk melaksanakan observasi kelas. Nah, nanti saya akan mencatat semua kejadian-kejadian yang ada di dalam kelas itu Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi nanti saya juga setelah itu melakukan pasca observasi Bu lagi, ketemu Ibu lagi ya. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri Ibu, yang terakhir yang ingin saya tanyakan, apa yang Ibu dapat di dalam percakapan kita ini Bu Handini? Ya pasti itu Bu, modal saya adalah saya mendapatkan wawasan ya. Jadi adanya persiapan di sebelum saya melakukan suatu kegiatan pembelajaran, itu satu. Yang kedua, memudahkan saya sebagai pengingat Ibu, apa yang nanti harus yang diperbaiki, apa yang harus dipersiapkan, ya kan, sampai di akhir kegiatan pembelajaran itu. Jadi yang Bu Handini dapatkan itu, Bu Handini mendapatkan gambaran ya, mendapatkan gambaran di dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih baik dan pembelajaran lancar itu. Ya, baik sekali Bu Handini. Terima kasih Bu atas waktunya sudah dapat berbincang-bincang dengan saya di dalam percakapan praobservasi. Sampai bertemu lagi Bu Handini di observasi nanti dan di pasca observasi ya. Nah, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dari Ahmad. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sama Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak semuanya. Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat, ya kan? Nah, ini yang ada nih hanya sekitar 20 siswa. Rehan kemana Rehan? Rehan tidak ada, Ibu lihat nih Rehan. Kemudian, apa mana Rehan? Apa? Gantian jam. Ibu absen dulu ya, yang tidak Rehan ini. Rehan, kemudian Tori juga tidak ada ya, Tori. Oke, kemudian Ahmad, Ilham, Ramadan, ya. Kemudian di sini ada Gali ya. Oke, yang lain sudah hadir ya. Baik. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Harus siap ya, semangat. Kita harus semangat untuk belajar. Hari ini Ibu mau menyampaikan materi ya, tapi namun sebelumnya supaya ini ingat kalian dengan materi hari ini, Ibu ingatkan kembali kemarin Ibu membahas tentang materi apa? Deskripsi. Nah, masih ingat apa itu deskripsi? Masih. Coba Rafa. Deskripsi itu seperti apa Rafa? Deskripsi. Menampilkan apa dia? Objek. Berupa apa biasanya objeknya? Benda apa nak? Kemudian benda hidup masuk. Andreas, contoh benda mati yang ada di depan kamu apa? Tasya? Benda hidup?
dijelaskan di dalam cerita itu? Lalu apa yang berhubungan tentang deskripsi? Paham semuanya? Ya. Tolong disimak dulu ya. Baik ya. Berapa sih ini Rafa? Nomor 1 ya. Nomor 1. Waktunya selesai. Silakan coba Rafa maju kelompok 1 Rafa. Ya baik, memperhatikan ya jawaban dari kelompok 1, perhatikan baik-baik. Nah, ibu melihat nih, memahami atau tidak ya isi teks deskripsi tersebut. Ya, silakan Rafa mempresentasikan ke depan kelas. Pertanyaannya apa tadi? Soalnya diambil. Pertanyaannya? Soalnya dulu dibaca dulu soalnya. Pertanyaannya. Yang lain perhatikan ya, jawaban masing-masing per kelompok perhatikan. Sesuai nggak nih dengan jawabannya? Pertanyaannya. 1. Apa yang membuat desa camping menjadi destinasi wisata yang menarik di kota Singkawang? Ya, ini kelompok 1 bagaimana? Desa camping menjadi destinasi wisata yang sedang hits karena menawarkan pengalaman camping dan menginap di villa dengan pemandangan alam yang indah dan sejuk. Perhatikan ya. Ini berdasarkan dari kelompok 1. Apa yang membuat bisa camping menjadi destinasi wisata yang sedang hits di kota Singkawang? Di sini jawaban temanmu tadi adalah menawarkan pengalaman camping. Nah, nih. Sama enggak ya? Menawarkan pengalaman camping dan menginap di villa dengan pemandangan alam yang indah dan sejuk. Mungkin dari kelompok lain bisa menambahkan. Ada yang menambahkan? Tidak. Kelompok 3, ada yang mau ditambahkan atau sama jawabannya dengan kelompok 1? Nah, hanya saja ada sedikit penambahan. Silakan Tika. Ada yang mau ditambah? Yang ketiga bagaimana? Kenapa dibilang hits? Tika? Ayo, Natasha. Kenapa dibilang hits? Berdasarkan jawaban kelompokmu bagaimana? Ya, bacakan saja. Berarti ada penambahan dari kelompok pertama itu penambahan dari tiket ya, harga tiket weekend dengan weekday tadi ya. Baik. Lalu kelompoknya Afif bagaimana? Silakan. Ada mau menambahkan atau sama dari dua kelompok ini? Afif, menurut Afif bagaimana? Silakan Afif. Tadi kata kelompok 1 itu menawarkan itu pengalaman berkaitan dengan pemandangan, kemudian ada juga objek wisata di situ. Ya. Kemudian kelompok 3 menambahkan tentang harga tiketnya. Fit, ada lagi. Kenapa dibilang fit? Silakan kelompok Fit. Kalau kelompok 3 ini mengenai lokasi terjangkau. Kalau yang pertama tadi dari kelompok Rafa itu adalah mengenai apa tadi? Pemandangannya ya. Nah, objek yang terdapat itu. Yang kedua tadi tentang kelompok 2 harga tiketnya
tahu lokasinya. Oke. Sekarang yang terakhir adalah kelompok 4. Bagaimana nih mendapat kelompok 4 untuk kelompok 1 ini? Ada penambahan atau sama dari ketiga kelompok ini? Sama. Mana? Coba namanya. Coba jawabannya. Mau lihat. Sama dibacakan. Ini ya. Bisa camping menjadi destinasi wisata yang sedang hits karena menawarkan pengalaman camping dan menginap berbeda dengan pemandangan alam yang indah dan sejuk. Camping itu memiliki biaya masuk yang terjangkau dan berbagai fasilitas yang memadai, menjadikan pilihan favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati alam. Nanti setelah itu juga di samping ini adalah mengenai swafoto, menikmati pemandangan alam. Nah, dari keempat jawaban kalian, kira-kira apa kesimpulannya? Perhatikan kenapa bisa camping ini dikatakan hits di kota Singkawang, kenapa? Bahkan di luar dari kota-kota yang lain juga, ya, terkenal. Nah, di TikTok, di medsos semua sudah menyampaikan ini loh namanya bisa camping yang ada di kota Singkawang, ya. Nah, jadi apa kesimpulannya hari ini, nak? Jadi apa pendapat bagaimana, Pak? Coba simpulkan dari keempat jawaban temanmu. Ini namanya umpan balik, ya, umpan balik. Ya. Apa? Boleh dibuat kesimpulannya apa? Silakan. Iya, cukup. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya kelompok ini bahwa destinasi yang ada di Bisa Camping itu sudah memaparkan berbagai macam objek. Objek ya, ini yang namanya suasana di Bisa Camping yang terletak di daerah Jalan Sagatani, Kelurahan Pamilang, Kecamatan Singkawang Selatan, ya. Nah, perjalanan menempuh dari kota Singkawang ini kurang lebih sekitar 30 sampai 35 menit perjalanan. Apa saja yang ditawarkan tadi sudah dijelaskan, lokasinya terjangkau, harga tiket sangat murah, relatif, ya, dan juga destinasi-destinasi yang lainnya. Nah, satu hal yang sangat populer untuk Bisa Camping itu adalah swafoto. Karena di sini kalian yang pikirannya jenuh, relax, ya, bisa itu pergi loh ke namanya ke Bisa Camping. Kita bisa berfoto di situ, bukan lain namanya swafoto. Nah, mungkin itu ya untuk kesimpulan hari ini. Nah, jadi sampai di sini apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Natasha, apa yang kamu dapatkan hari ini pelajaran dari buah ini? Menurut Natasha, apa yang kamu dapatkan informasi apa ini? Mendapatkan Objek yang ada di mana? Bisa camping. Ya, Bisa Camping. Kemudian Afif, apa yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Bagaimana itu? Bisa camping bisa apa? Bagi seseorang itu bagaimana? Bisa merelaksasikan seseorang, ya, untuk menghilangkan apa? Kepenatan atau kejenuhan setelah seharian beraktivitas, ya. Jadi kalau ibu bisa lah tuh Bisa Camping, ya. Kemudian kelompoknya begini, ya. Siapa Lira? Lira bagaimana Lira? Apa yang kamu dapatkan dari pelajaran ibu hari ini? Lira? Iya, Bu, saya hari ini dapat wawasan, Bu, tentang ini loh, Bu, objek wisata tentang Bisa Camping. Begitu Ibu tayangkan, apalagi dekat daerah saya, Bu. Waduh, ini lebih diperjelas dengan adanya video tadi, Bu. Nah, itu. Nah, itu untuk materi Ibu hari ini cukup di sini dulu, Ibu, ya. Namun sebelumnya, Ibu ingat sekali lagi untuk pertemuan selanjutnya di hari Senin depan
pelajari kembali nanti tentang materinya menganalisis teks deskripsi dari segi kebahasan. Paham semuanya? Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita Bapak dipimpin doanya lengkap. Ya teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Siap kan? Berdoa besar. Siap, berdiri. Beri hormat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kepada saya Noni dari SMP Negeri 10 Singkawang CGP Angkatan 11. Hari ini saya bersama dengan rekan saya yaitu Ibu Handini. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Dan pada hari ini juga kami dibersamai oleh pengajar praktik saya, Ibu Rita. Terima kasih Bu telah membersamai kami. Apa kabarnya Bu Handini? Alhamdulillah, baik itu. Bu Rita, gimana kabarnya? Alhamdulillah, terima siang. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Nah, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kita melakukan terdahulu yaitu pra-observasi dan observasi ya Bu Handini. Baik Bu Handini, setelah kita melakukan observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai observasi kemarin yang kita lakukan. Nah, sebelumnya yang saya ingin tanyakan Ibu, apa yang Ibu harapkan dari kegiatan ini Bu? Yang saya harapkan dari pembelajaran sebelumnya itu adalah masukan-masukan positif yang sifatnya membangun di dalam kegiatan di kelas. Hal itu nanti sebagai untuk kegiatan pertemuannya kita sebagai masukan dalam bidang rencana. Jadi harapan itu ya itu masukan-masukan yang membangun konstruksi Bu ya. Nah, kemudian setelah melakukan pembelajaran kemarin Ibu, apa ya? Gimana perasaan Ibu? Ya lega Bu ya, dan senang juga. Karena apa? Apa yang saya harapkan itu sesuai dengan yang direncanakan Ibu. Menurut Ibu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, sudah sesuai dengan RPP yang Ibu buat ya sebelumnya. Baik Ibu, kalau menurut Ibu ini kan mempunyai 3 tujuan pembelajaran kan Ibu. Nah, untuk Ibu yang 3 pembelajaran itu menurut Ibu itu sudah tercapai semua atau gimana Bu? Ya, alhamdulillah kemarin sudah tercapai. 3 hal itu ada di dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan itu ya. Jadi sudah tercapai semua ya Bu ya, 3 tujuan pembelajaran. Ya, 3 tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita kalau Ibu melihat ini pembelajaran kemarin, kalau kita rentangkan dari 1 sampai 10, di pembelajaran Ibu itu sudah berada di angka berapa Ibu? Kalau menurut saya itu posisi mungkin di rentang ke-8 Bu ya. Karena saya melihat itu masih ada yang perlu saya masukkan situ dan tidak ada itu Bu ya. Ice breaking. Nah, itu perlu penambahan ice breaking atau mindfulness ya. Jadi menurut Ibu itu Ibu menilainya ke angka 8 karena menurut Ibu belum ada SDQ-nya gitu ya. Baik Bu. Nah, kemudian kalau Ibu melihat apa yang harus Ibu pertahankan dari pembelajaran yang Ibu laksanakan. Itu yang pertama itu asesmen ya. Asesmen yang namanya itu awal Bu ya.
itu perlu sekali itu adalah mengadakan asesmen awal dan juga formatif ya. Nah, hal itu yang kedua hal itu yang menunjang di dalam proses nanti juga dalam pembelajaran itu. Jadi ibu sudah melakukan asesmen Bu ya, formatif maupun asesmen awal. Ya. Baik Bu, kemudian apakah masih ada yang ingin Ibu perbaiki di dalam pembelajaran? Ya itu yang pasti mungkin perlu penambahan di situ metode lah Bu ya. Metode itu lebih variasikan, dan juga perlu penambahan tadi adalah teknik itu ice breaking di awal itu Bu, karena itu kan berkaitan dengan sesuatu di dalam kita pembelajaran sosial emosional anak agar anak itu lebih giat, artinya lebih aktif sehingga anak itu semangat untuk di dalam belajar itu, jadi menghidupkan suasana belajar. Jadi yang ingin ditingkatkan ya, yaitu ingin melibatkan lebih Iya, banyak melibatkan siswa ya, peserta didik. dan motivasi Bu ya tentunya ya. Kemudian apa tantangan Ibu di dalam pembelajaran itu? Kalau saya melihat itu tantangannya itu sebagian anak itu kurang aktif Ibu, dan juga kurang semangat. Mungkin ada beberapa faktor yang harus kita teliti lagi sebagai PR untuk kedepannya. Ya. Maka sehingga ada sedikit kurang percaya diri. Jadi tantangan yang Ibu hadapi itu kurang aktifnya siswa, Iya. kemudian siswa belum percaya diri Bu ya. Nah kemudian Ibu punya strategi nggak untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi itu? Saya lagi mengusahakan untuk yang pertama mungkin itu tadi di awal pembelajaran itu kita lebih fokuskan kepada tadi pembelajaran sifatnya sosial emosional Bu. Jadi yang pertama dengan adanya pembelajaran sosial emosional ini si anak itu satu aktif, semangat, termotivasi, gitu ya. Nah, yang kedua dilanjutkan dengan tadi metode yang bervariasi. Jadi tidak bosan, anak itu tidak jenuh dengan satu metode. Kalau saya melihat mereka dengan kegiatan tadi kemarin itu, mungkin itu bisa nanti ditambahkan strategi yang kedepannya nanti ya. Kedepannya ya. Ya. Baik Bu, kalau Ibu melihat pembelajaran kemarin itu tanggapan siswa itu seperti apa kemarin Ibu? Pertanyaan mereka lebih senang Bu, karena kebetulan saya mengangkat tentang deskripsi, saya ambil tentang deskripsi lingkungan, itu saya ambil objek wisata yang ada sekitar sekolah. Contohnya bisa camping. Nah, saya mengenalkan bahwa mereka itu seperti apa objek wisata bisa camping itu kepada mereka. Apa saja yang terdapat di dalam view di dalam objek wisata tersebut. Siapa tahu nanti mereka wawasannya lebih luas itu, kan? Mungkin kemarin itu mereka senang karena materi yang Ibu berikan itu kebetulan ada di dekat lingkungan sekolah kita Bu ya. Iya, jadi mereka bisa belajar di wisata dekat sekolah kita. Iya. Lebih kenal lagi Bu ya bahwa di sekolah kita itu ada wisata yang mempunyai potensi yang baik ya belajar mereka Bu ya. Baik Bu Handini, alhamdulillah Bu Handi pembelajaran Bu Handini menurut saya kemarin sudah baik ya. Pun kemarin pembelajaran itu Ibu sudah efektif, kemudian Ibu sudah ada dari tahap pembuka, kemudian ada tahap inti dan ada tahap penutup ya. Kemudian yang saya lihat juga Ibu sudah ada KSE walaupun hanya belum maksimal ya Bu, ada sedikit ya. Nah mungkin untuk kedepannya itu mungkin lebih ditambah lagi Bu yang untuk KSE-nya. Kemarin saya hanya lihat itu KSE-nya waktu berdoa saja ya, mungkin kedepannya akan ditambah lagi kali Bu ya. Nah begitu. Dan kemudian untuk refleksi Bu sudah Ibu lakukan kemarin, sudah baik Bu ya, tapi mungkin lebih dikuatkan lagi. Nah kemudian juga keterlibatan siswa, walaupun semuanya sudah ada aktif, tetapi belum semuanya, sebagiannya. Tapi menurut saya itu setelah pembicaraan kita itu Ibu sudah mempunyai strategi baru untuk kedepannya dengan
berikan metode yang lebih bervariasi. Baik Bu Hanini, yang lebih baik. Nah, untuk terakhir Bu Hanini, apa tindak lanjut Bu Hanini ke depan? Saya lebih nanti prioritaskan itu untuk meningkatkan lagi, mungkin tentunya pembelajaran yang lebih terperinci, terarah, terstruktur, agar apa yang saya buat, rencanakan itu tercapai. Apabila Itu tindak lanjut Tindak lanjut. ke depan Bu ya. Baik Bu, sudah baik Bu ya, yang tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan nanti, mudahan ke depan terrealisasi Bu ya, terimplementasikan untuk siswa kita, dan pembelajaran Ibu lebih menyenangkan, siswa lebih termotivasi, kemudian siswa lebih nyaman untuk belajar gitu Bu ya, dan lingkungan belajar anak-anak akan lebih kondusif gitu Bu. Terima kasih Bu Hanini Ya, terima kasih Bu Yani. untuk percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita lebih baik Bu ya. Iya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bu Terima Rita. kasih, Bu Yani. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.